mungkin ini sudah paham kalau bukan itu tentang penyampaian dan kalau dilema etika ini benar kalau yang di sini saya ingin ini banyak pengalaman tentang dilema etika yang dialami selama menjadi kepala sekolah. Terima kasih untuk selama ini selama kepala sekolah di Etika Asia ini kami banyak mengalami beberapa hal yang termasuk apa yang disampaikan oleh Ibu tadi bahwa adanya dilema etika dan moral. Dalam dilema etika itu yang kami alami di Etika Asia ini ya, saya sendiri selalu sekolah mengalami hal yang sangat memang dua-duanya memang harus sama-sama kami laksanakan dengan ini waktu. Salah satu contohnya yaitu saat adanya kegiatan puncak tema di sekolah, kemudian saya harus hadir selaku ketua IDDKI untuk rapat di POM. Dua-duanya kegiatan ini sama-sama adalah kepentingan anak didik. Sedangkan yang di sekolah kegiatan puncak tema kami harus selalu siap dan mengikuti rangkaian kegiatan, namun dalam waktu yang sama saat itu Polri mengundang kami selaku IDDKI mengundang dalam rangka persiapan kegiatan Ramadan. Hal yang seperti ini yang memang kita harus sama-sama saling prioritaskan, tidak boleh saling kalahkan. Jadi dua-duanya harus kita jalani, kita harus memberi waktu jam di sekolah dan yang Polri pun juga harus kita hadiri. Jadi tidak boleh saling lepas. Jadi intinya kalau di dilema etika itu ya ada paradigma. Mungkin bisa saya ambil dari semuanya antara individu dengan kelompok ya. Ini lawan kelompok. Individunya begitu selaku kepala sekolahnya, kelompoknya begitu sebagai ketua IDDKI gitu ya. Iya. Jadi dua-duanya merupakan kepentingan yang tidak bisa saling ditinggalkan. IDDKI-nya melibatkan semua TK sekecamatan, sedangkan di sekolah kami selaku kepala sekolah harus mengetahui rangkaian kegiatan yang dilaksanakan pada hari itu. Namun dengan minim waktu dua-duanya tetap dijalani sehingga tidak ada yang saling ditinggalkan. Jadi dengan minim waktu jadi tidak ada dirugikan ya Bu dan berjalan dengan apa adanya terus tidak ada yang ditinggalkan intinya nggak ada yang dirugikan. Nah dari selain dilema etika yang diceritakan begitu tadi pastinya banyak dilema etika yang dialami keputusan dalam pengambilan keputusan juga banyak yang sudah diambil. Nah jadi dari yang disampaikan begitu tadi kalau dilema etika yang disampaikan dari kira-kira nih dari beberapa tahun menjadi kepala sekolah kan 2 tahun itu dari 15 ya 15 tahun ya. Nah, Ibu bisa nggak mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah itu ini masuk merupakan dilema etika atau bukan? Untuk identifikasi dari berbagai kegiatan yang mana beberapa kegiatan ini memang ada yang termasuk etika dan kemudian diutamakan. Yang etika tadi disampaikan tadi bahwasanya kita pernah merasakan itu saat kejadian antara kegiatan di sekolah dan kegiatan di organisasi yang bersama-sama tidak bisa saling ditinggalkan. Namun untuk moral ini kami pernah mengalami bahwasanya adanya perbedaan pendapat antar itu yang mana pendapat ini sama-sama benar, namun harus diambil salah satu yang paling benar dengan tidak saling mengecewakan pada guru yang telah mengajukan pendapat tadi atau bukti itu. Jadi di sana untuk ide tadi itu dibayarkan
dari kasus-kasus yang sudah alami atau permasalahan yang sudah dilalui ya Bu Titin, ada kepentingan yang memang sama-sama benar. Bagaimana Bu Titin menjalankan itu? Itu untuk melaksanakan segala program atau kegiatan yang benar dan itu sama-sama kegiatan yang benar ya. Itu kita harus melakukan perencanaan, mengkondisikan waktu ya, supaya antara kegiatan yang satu dengan yang kedua yang mana pada jam yang sama saat itu kita sama-sama bisa melaksanakan tugas dan dua-duanya tidak ada yang saling berbeda. Jadi harus yang pertama waktu, yang kedua kita harus memiliki konsep yang mana yang harus kita laksanakan di awal, namun yang kedua juga tetap kita laksanakan pada waktu yang tidak berbeda. Jadi semuanya tidak ada rasa saling mengecewakan antara yang kegiatan pertama harus kita lalui, yang kedua juga harus kita Oke, jadi dalam menjalankan pengambilan keputusan ini mengambil langkah-langkah ya, jadi mempertimbangkan langkah-langkah dari waktunya, dari konsep kepentingannya dulu gitu ya, mana yang harus didahulukan. Terus yang selanjutnya langkah-langkah atau prosedur apa mungkin dalam pengambilan keputusan sebelum bikin memutuskan itu kan ada langkah-langkahnya dalam setiap permasalahan, bukan hanya yang tadi yang sudah disampaikan, mungkin permasalahan lain apa yang bikin langkah yang diambil. langkah-langkah yang kita ambil setiap akan melaksanakan program atau kegiatan kita harus melakukan perencanaan, dimana perencanaan ini kita harus komunikasi dengan warga sekolah, utamanya ya guru, komite. Yang paling utama adalah pengurus cabang Asia, yang mana di sini ada majelis tingkat sini yang selalu kami koordinasi tentang kegiatan yang telah dilaksanakan. Kita duduk bersama, kemudian kita musyawarahkan, mencari keputusan yang terbaik, kemudian ya, saat pelaksanaan ataupun setelah pelaksanaan kita selalu tetap evaluasi apa yang kita laksanakan. Apabila ada hal yang kurang baik, kita perlu mencari solusi bagaimana untuk selanjutnya bisa melaksanakan kegiatan yang lebih baik lagi. Jadi langkah-langkahnya pertama komunikasi dulu dengan warga sekolah ya, yang kedua mengadakan musyawarah untuk bisa menentukan solusi terbaik. Terus yang ketiga baru mengevaluasi. Terus, jadi hal-hal apa saja nih selama ini yang dianggap paling efektif dalam pengambilan keputusan? Hal yang paling efektif ya dalam setiap pengambilan keputusan, di mana keputusan ini adalah keputusan bersama yang di TKISIA ini terdapat 20 tenaga pendidik antara KB dan TK. Keputusan ini merupakan keputusan yang paling terbaik dari 20 pendapat yang ada. Pertanyaan selanjutnya mungkin selama ini apa yang anggap paling efektif nih dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan permasalahan? Yang paling efektif yaitu keputusan kami selalu membuat perencanaan, mengumpulkan informasi, kemudian informasi ini kita komunikasikan kembali, dan ya yang paling utama adalah kita harus selalu punya komunikasi.
pastinya dalam setiap pengambilan keputusan ini memiliki tantangan. Menurut Bu Titin, tantangan terberat dari Bu Titin dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan permasalahan itu apa? Kita bisa mengkomunikasikan kepada yang bersangkutan tentang hal-hal yang memang ini merupakan hal yang terbaik atau yang memang tidak perlu dipaksakan. Jadi kita ini dalam mengungkapkan merupakan menjadi tantangan besar. Bahkan kita harus berupaya mencari kalimat-kalimat positif bagaimana orang lain bisa menerima sebuah keputusan dalam permasalahan. Jadi tantangan yang tersulit itu mencari kata, kata yang positif supaya yang bersangkutan tidak merasa kecewa, kecil hati, ya. Kemudian mengkomunikasikan itu. Oke, itu yang paling sulit. Terus berikutnya ada nggak Bu Titin dalam penyelesaian masalah ini ada Bu Titin membuat jadwal atau langsung diselesaikan hari itu juga? Untuk hal seperti ini perlu ada mencatat juga apabila permasalahan ini memang dianggap yang tidak harus diselesaikan pada hari itu. Apabila permasalahan ini memang harus diputuskan pada waktu dan hari itu, jadi kita secepatnya. Namun untuk permasalahan yang memang membutuhkan beberapa informasi, kita harus mengumpulkan dulu informasinya, kemudian kita musyawarahkan, utamanya kita berbicara dengan orang-orang yang menjadi orang utama di lembaga, setelah itu baru kita memutuskan. Dan juga kita perlu kondisi yang nyata. Jadi dalam pengambilan keputusan ini melihat permasalahan. Jadi permasalahan berat tidaknya ya. Jadi kalau umpamanya ringan bisa diselesaikan, langsung diselesaikan. Kalau masih berat menurut bikin ada proses Harus perlu beberapa pihak yang terlibat, kita harus memecahkan secara bersama dan memberikan. Kemudian berikutnya mungkin ada nggak seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Bu Titin dalam pengambilan keputusan? Sangat banyak sekali yang bisa membantu utamanya dalam pengambilan keputusan. Pertama, kami juga tetap selalu berkoordinasi bersama pimpinan Malaysia selalu pengurus yang ada di DKI ini, kemudian kami juga mengawasikan, dan kita juga tidak lepas dari salah satu guru senior bisa kita ajak untuk sharing untuk bisa menyelesaikan sebuah permasalahan dan memberikan ide-ide yang positif. Jadi faktornya itu intinya masih komunikasi, diskusi itu yang dapat membantu Bu Titin ya dalam menyelesaikan pengambilan keputusan. Terus di samping itu mungkin pengalaman ya, pengalaman kita sudah banyak nih pastinya ya. Pengalaman sebagai kepala sekolah terus menghadapi permasalahan itu kan banyak. Nah, mungkin juga salah satu Bu Titin bisa pengambilan keputusan, jadi bisa menemukan solusi-solusi walaupun nantinya itu tetap dimusyawarahkan. Terus tentunya tidak ada refleksi diri. Jadi dari permasalahan ini, permasalahan ini saya memang menjadi diselesaikan dengan ide yang Terus yang terakhir dari pembelajaran apa yang bisa Bu Titin dari selama ini menjadi kepala sekolah dalam menyelesaikan permasalahan, dalam menyelesaikan pengambilan keputusan, apa hal yang bisa Bu Titin? Jadi berbagai permasalahan baik positif maupun negatif yang ada di DKI dan sekali yang kami petik, terutama bagaimana kita menunjukkan kebersamaan antar guru, itu bukan hal yang mudah. Untuk di DKI ini memajukan 20 karakter guru yang ada itu bukan hal yang mudah. Namun saat kita melakukan kegiatan, saat kita melaksanakan program-program yang ada, ternyata
melaksanakan dan selalu kegiatan ini terbaca oleh masyarakat, khususnya ya kalau kita tidak bisa menilai sendiri dan membaca dari masyarakat. Insya Allah segala kegiatan yang ada di kita ini selalu bernilai positif di masyarakat. Itu yang menjadi hal-hal yang paling berkesan, di mana kita membuat perencanaan kegiatan, kita melaksanakan dan masyarakat menilai dengan hal yang positif. Kreatifnya utamanya, kreatifnya yang ada di KKS. dalam setiap penampilan keputusan selama ini di kepala sekolah. Jadi yang paling berkesan lah intinya ya, tentang kebersamaan, kebersamaan terus bagaimana kita bisa nama sekolah kita itu semakin baik. Kemudian menjadi Penilaian bukan dari sekolah kita sendiri, tapi itu adalah hasil dari masyarakat, utamanya wali murid, antar wali murid yang dari sekolah. sudah. Terima kasih Bu Titin waktunya. Mohon maaf apabila mengganggu aktivitas Bu Titin. Sharing. Ya, bisa sharing. Selebihnya saya Ya, terima kasih. terima kasih. Ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Eva. Mohon maaf kalau mengganggu waktunya Bu Eva. Terkait saya ini ada tugas CQP Bu Eva untuk dalam modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan. Nah, tugas ini untuk mewawancarai kepala sekolah, di mana saya percaya Bu Eva sudah bertahun-tahun menjadi kepala sekolah. Jadi mohon bimbingannya untuk dan mohon bantuan juga. Nah, di sini Bu Eva, saya itu ingin menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pengambilan keputusan di sini ya. Pengambilan keputusan di sini itu ada dua, ada bujukan moral dan dilema etika. Bujukan moral itu biasanya dalam pengambilan keputusannya mengarah kepada benar dan salah. Tetapi kalau di dilema etika itu berdasarkan pada keputusan yang benar lawan benar. Dan juga ada nilai-nilai kebajikan sama, misalnya kayak cinta kasih, terus kepedulian, nilai-nilai kebajikan yang lain, misal kesetiaan, terus tanggung jawab juga. Nah, dalam pengambilan keputusan juga harus ada unsur berpihak pada murid, terus ada nilai-nilai kebajikan yang tadi, kemudian ada tanggung jawab atas keputusan yang sudah diambil. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin Bu Eva berbagi dengan saya, kira-kira menurut Bu Eva, selama Bu Eva menjadi kepala sekolah, adakah dilema etika yang Bu Eva alami? Dilema etika itu sendiri pernah saya mengalami, yaitu kira-kira 3 bulan yang lalu itu ada guru saya itu mengalami sakit. Di sisi lain kan murid membutuhkan beliaunya. Nah, itu dilema bagi saya. Bagaimana solusinya saya menghadapi dilema etika ini? Untuk itu saya dalam menghadapi ini, saya tuh sering koordinasi dengan pengawas atau guru-guru yang ada di sekolah, bagaimana solusinya agar tidak terbengkalai lah kelasnya, seperti itu. Di lain sisi saya harus memberikan ada rasa toleransi dan ada rasa empati kepada guru saya, karena beliaunya harus benar-benar istirahat. Nah, untuk itu saya itu selain itu wali murid kan kemana bu guru, akhirnya saya yang mengambil keputusan ya, di samping meskipun saya banyak tugas-tugas kepala sekolah untuk yang saya harus selesaikan, nah di sisi lain saya harus itu untuk memenuhi
tugasnya, jadi saya itu sempatkan untuk mengajar seperti itu. Namun kalau ada hal-hal tugas saya kepala sekolah untuk keluar, misalkan ada rapat, jadi kelas itu saya satukan dengan kelas yang satunya seperti itu. Gitu ya. Jadi dilema etika yang dialami Bu Eva ini, jadi di sisi lain ada tanggung jawab, Iya, ada rasa tanggung empati jawab. juga Iya. ya di sana ya. Selain empatinya kepada guru yang sedang sakit yang memang butuh bed rest ya. Iya, memang butuh istirahat. Akhirnya tetapi dengan langkah-langkah yang diambil Bu Eva ini akhirnya terselesaikan ya Bu. Penanganan di kelas. Iya. Jadi anak-anak tetap pembelajaran seperti pembelajaran seperti biasa, biasa. ke wali murid juga tanggung jawab kita sebagai guru sudah terselesaikan Iya. gitu ya. Terus ini Bu, dari kasus-kasus yang Bu Eva alami ya, dilema etika yang bukan berarti hanya ini Iya, saja kan ya, banyak ya, sekali. banyak Iya. sekali yang dialami. Nah dari kasus-kasus ini kira-kira Bu Eva bisa nggak bedakan antara oh ini masuk dilema etika, oh yang ini kasus ini masuk rujukan moral. Nah, bisa nggak membedakan itu? Kalau bisa sih, itu untuk bujukan untuk dilema etika itu kan permasalahan yang sama-sama benar seperti itu. Untuk apa? Bujukan moral. Bujukan moral itu permasalahan yang ada yang benar, ada yang salah seperti itu Bu Ika. Itu menurut saya. Ya, benar Mungkin kok. Jadinya antara dilema etika ini memang permasalahan bukan hanya kepala sekolah ya, tentunya guru juga pastinya di kelas juga punya permasalahan seperti itu, dimana kita harus bisa antara kondisi benar dengan benar menurut kita juga harus tidak merugikan orang lain intinya gitu ya. Terus yang kedua, pertanyaan kedua yaitu dalam menjalankan pengambilan keputusan atau kasus-kasus yang dialami ya Bu, yang termasuk dalam dilema etika, kira-kira ada nilai-nilai kebajikan yang terkandung nggak Bu, yang Bu Eva paling rasakan? ya tentunya ada Bu. Seperti itu ya, nilai-nilai kebajikannya itu ya itu udah rasa empati seperti itu, keadilan untuk murid seperti itu kan. Itu kan di sana kan ada rasa keadilan, terus empati. Jadi intinya masih dalam kondisi ini ya Bu, apa yang dilema etika yang dihadapi masih seputar ada rasa di sana tanggung jawab ya yang dianu ya, terus rasa empati, Masih adil. terus adil itu ya masih yang paling banyak dilakukan, Iya, yang masih banyak iya, terjadi lah di intinya ya. dilema etika itu sendiri. Terus langkah-langkah Bu, langkah-langkah atau prosedur yang tadi sudah Ibu sampaikan dalam studi kasus tadi ya, langkah-langkah apa saja yang kira-kira Bu Eva lakukan untuk penyelesaian dilema etika ini? Ya pertama itu mengidentifikasi masalah dulu, lihat dulu apa permasalahannya seperti itu. Terus pikir-pikir sendiri dah dulu, baru sudah itu koordinasi dah dulu. Kalau saya tuh biasanya ke pengawas, kebetulan pengawas di Kecamatan Besuki itu memang sangat care dah dengan bawah binaannya, dan jadi saya tuh koordinasi dan sharing dan masalah-permasalahan ini saya harus bagaimana, apakah harus dikumpulkan seperti itu. Kelasnya kan ada 2, apa dikumpulkan? Kalau dikumpulkan ya anak-anaknya kan banyak, terlalu banyak kan juga tidak efektif seperti itu. Juga selain ke pengawas itu ya pertama kali ya ke guru-guru itu dan ke teman sejawat yang ada di sekolah seperti itu, bagaimana ini solusinya seperti itu. Ya akhirnya ya itu udah kita menemukan solusi itu. Selain ke guru sama pengawas juga saya menyampaikan atau sharing
tanyakanlah kepada wali murid bagaimana enaknya. Kalau saya sendiri yang ngajar, boleh apa tidak. Makanya disetujui oleh wali murid, ya sudah jalan. Alhamdulillah berjalan dengan lancar seperti itu. Kecuali saya ada tugas di luar, itu sudah bisa dikumpulkan seperti itu. Alhamdulillah wali murid menerima dengan lapang dada seperti itu juga. Berarti intinya langkah-langkah yang ibu ambil itu melihat dulu Melihat dulu permasalahannya permasalahan. apa gitu ya, terus Iya. mencari permasalahan ini dikumpulkan dulu. Kalau bisa Bu Eva ini Kalau sendiri. Dian sendiri. Kalaupun tidak bisa, Bu Eva selalu koordinasi dengan pengawas ya, sama guru-guru juga. Meskipun dengan pengawas itu hanya cuma dengan lewat telepon gitu Wika, Oh. video call seperti itu. Tidak harus saya langsung berhadapan dengan Oke. Terus menurut Bu Eva, hal apa saja nih yang selama ini dianggap paling efektif dalam pengambilan keputusan? ya itu tetap selalu koordinasi itu deh Wika. Apalagi terutama di warga sekolah itu. Meskipun tidak ke pengawas, kalau sudah di sekolah itu sendiri bisa mengawasi, ngapain keluar. Baru sudah kalau tidak bisa diselesaikan, saya koordinasi dengan pengawas atau bahkan komite sekolah seperti itu, yayasan. Terus selanjutnya Bu Eva, hal apa yang merupakan tantangan terbesar dalam Bu Eva dalam pengambilan keputusan? Keputusan apa itu? Ya, pengambilan keputusan Semuanya. menyelesaikan untuk mendapatkan solusi lah intinya dari studi kasus atau dilema etika yang Bu Eva alami ini, bukan hanya yang tadi ya, secara keseluruhan. Tantangan apa yang paling anunya ya gimana ya gitu, Ya, yang menjadi tantangan- pikiran? Iya, tantangannya kalau menurut saya itu yang nomor satu itu ada wali murid itu Wika. Kan kadang kan ada yang ngerti ya, ada yang tidak seperti itu kan, ada yang lain pikiran kan gitu. Pikirannya satu ini seperti ini. Jadi membuat Bu Eva itu dalam pengambilan keputusannya akhirnya sulit. Iya. Iya. Gitu. Nah, di sisi lain supaya antara yang A dengan yang B ini tidak sama-sama dirugikan Iya. gitu ya. Jadi itu yang jadi kesulitan Iya. ya. Oke. Terus berarti ada beban emosi Iya, Bu sama ada- ini ya. iya, beban Oh. emosi itu gitu. Oke, lanjut ya. Tapi Bu. alhamdulillah tidak sampai pas kayak sulitnya Kayak itu, sulitnya Wika. gitu ya. Alhamdulillah Tapi masih sebatas teratasi. itu. Iya, teratasi semua. Kemudian ada nggak Bu biasanya kalau dalam permasalahan ini, dalam penyelesaiannya, Bu Eva ada waktu nggak dalam penentuan apakah harus selesai hari ini atau masih menunggu? Itu gimana cara Bu Eva mengatasi itu? Kalau pertama kan masih mengumpulkan informasi dulu, mengidentifikasi masalah dulu. Tapi kalau hal itu harus secepatnya hari itu bisa saya selesaikan hari itu. Lihat permasalahannya Ya, dulu. permasalahan itu ya. Kalau memang jangan buru-buru dulu, ini harus dengan pikiran ya harus saya entah 1 atau 2 hari seperti itu. Kalau cuma sepele dah Wika, saya langsung hari itu juga. Berarti melihat permasalahan ya, berat Permasalahannya. tidaknya ya, Berat tidaknya dalam permasalahan pengambilan tersebut. waktunya. Terus kemudian ada nggak faktor atau seseorang yang dapat membantu Bu Eva dalam menyelesaikan ini permasalahan, atau faktor-faktor lain atau seseorang yang biasanya bantu Bu Eva dalam menyelesaikan permasalahannya Bu Eva? Ya nomor 1 ya guru itu deh Bu Ika. Guru itu teman paling dekat dah Dekat. dengan saya. Ya selanjutnya ya pengawas itu.
yang apa sering membantu. Oh ini Bu Eva seperti ini seperti itu. Berarti dari pengalaman bisa ya Bu, dari kan sudah berapa tahun jadi kepala sekolah nih, Iya. kan pasti punya permasalahan-permasalahan. Iya, Banyak sekali. Nah, di situ dalam setiap permasalahan yang dialami Bu Eva pastinya merefleksi diri ya, Iya. oh kenapa harus seperti ini. Terus Iya. dalam pengambilan keputusannya juga Bu Eva, oh saya pernah punya kasus seperti ini, Iya. penanganannya seperti ini. Iya. Jadi pengalaman itu Pengalaman. juga merupakan salah satu Iya. faktor ya. Iya. Oke, saya tadi diskusi. Kemudian dari hal-hal yang sudah disampaikan Bu Eva nih, pembelajaran apa yang dapat Bu Eva petik dalam pengambilan keputusan? Ya, kalau menurut saya pengambilan keputusan itu ya kalau bisa dah jangan sendiri dah gitu biar apa namanya ya, biar tidak terlalu berat pikiran ini untuk sharing dah ke yang lain gitu. Nah baru sudah memuncak gitu dah Bu Ida ya, salah satunya ya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Kalau masalah di sekolah ya alhamdulillah tidak apa terlalu gitu ya. Kalau masalah keluarga ada dah Bu Ida gitu ya, satu-satunya terakhir itu sudah serahkan kepada Allah ya dengan doa ikhtiar. Oke, berarti pengalaman yang bisa Ibu petik dari beberapa tahun menjadi kepala sekolah dalam pengambilan keputusan itu, Bu Eva juga sudah merefleksi diri Iya, ya. sudah. Saya harus seperti apa? Saya harus dari pengalaman-pengalaman itu dijadikan acuan untuk Iya. bisa lebih baik Iya. ke depannya gitu ya. Saya pernah mengalami ini, kasus saya seperti ini, Solusinya efeknya seperti iya. ini kan, itu sudah jadi refleksi kan buat Bu Eva. Terus solusi terakhir pasrah ya, Iya, pasrah. sudah. Ya, kalau Semuanya Allah. yang ngatur. Iya. Ya. Ya sudah, terima kasih ya Bu Eva. Sama-sama. Mohon maaf Bika. sekali lagi kalau Tidak. menyita waktunya. Semangat selalu Bika. Terima kasih, mohon maaf. Dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa jadi lebih baik lagi dalam pengambilan keputusan juga, tidak ada yang dirugikan, Iya. apalagi harus berpihak pada Iya. muridnya dan harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita putuskan. Ya, terima kasih Bu Eva. Sama-sama. Ya sudah, terima kasih. Sama-sama, Bika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bika. Maaf untuk waktu sebentar. Ini saya yaitu model 331 tentang pengambilan keputusan, di mana kepala sekolah itu kan sudah terbiasa untuk pengambilan sebuah keputusan terkait permasalahan maupun untuk pengambilan sekolah. Di sini Bu Holis saya itu belajar tentang pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pimpinan. Nah, di sini ada dua model Bu Holis yang termasuk dalam pengambilan keputusan, yaitu yang pertama tentang rujukan moral dan dilema etika. Kalau rujukan moral ini itu biasanya ya tentang pengambilan keputusan mengenai benar dan salah. Tetapi kalau dilema etika itu pengambilan keputusannya bersifat benar lawan benar, atau dan juga berdasarkan pada nilai-nilai kebaikan, cinta kasih, rasa kepedulian, rasa empati, tanggung jawab, itu biasanya masuk ke dilema etika. Nah, Bu Holis sendiri kan sudah bertahun-tahun ya menjadi kepala sekolah. Mungkin bisa sharing atau mungkin Bu Holis bisa berbagi tentang dilema etika yang pernah dialami. Dengan pemaparannya Bu Ika, bahwasanya untuk pengambilan keputusan dengan dilema etika ini memang sering terjadi di lembaga kami. Ini termasuk tentang peristiwa atau kejadian yang memang sesuai dengan kondisi kita, yang memang dulunya kadang atau
terbatas cuma 2 orang. Ini kami kadang bingung juga untuk pas mau membuat menentukan langkah apa yang harus kita laksanakan. Namun mau tidak mau kita harus kan mengambil keputusan yang sekiranya sama-sama bisa enak gitu. Jadinya kami itu berkonfirmasi dengan guru, bahkan juga kami juga pernah sempat berkomunikasi langsung dengan yayasan sebagai lingkungan dari menjaga kami seperti itu. Akhirnya alhamdulillah apapun itu kejadian, apapun yang terkait dengan benar dan juga itu istilahnya benar dalam artian itu juga terkait dengan rasa sosial, rasa empati, itu alhamdulillah kita semua bisa melaksanakannya dengan baik dan alhamdulillah terlaksana dengan lancar, tidak ada kendala apapun dan tidak terjadi konflik. Jadi di TK Badrul Huda ini ya, yang saya tangkap tadi, mulai ini hanya 2. Ya, Jadi guru dan kepala sekolah. betul. Sedangkan untuk pembelajarannya itu ada kelompok A dan kelompok B. Jadi harus membutuhkan 2 guru gitu ya Bu ya. Jadi dilema etika yang Bu Khalid ini rasakan selain memang di pembelajaran apa lagi Bu? Ini terkadang karena tugas kepala sekolah itu sebagai manajer, sebagai supervisor juga. Jadi kita itu karena double dengan pendidik, tatkala kita ada tugas di luar, entah itu rapat dinas ataupun apa, kami juga kadang kewalahan. Namun alhamdulillah dengan kita komunikasi dengan baik, dan di sini juga ada satu atap dengan kita yaitu lembaga KB. Jadi kita bisa minta bantuan kepada guru, salah satu guru KB untuk menghandle di kelompok A, karena kebetulan saya itu juga sebagai pendidik di kelompok A juga. Dan alhamdulillahnya juga sehingga saya murid-murid tidak tertinggalai dan saya dapat mengikuti atau melaksanakan tugas saya sebagai kepala sekolah terkait dengan kegiatan saya di luar seperti itu. Jadi bisa teratasi ya Bu, Ya. walaupun memang awalnya ada gimana ya, ada pemikiran Ya. gimana solusinya ya gimana. Tapi dengan komunikasi itu bisa berjalan dengan baik. Ya, Nah, terus ini Bu, tadi kan bukan hanya dari etika yang dialami Bu Khalid, kan bukan hanya ini, Ya. bukan hanya masalah karena memang kurang guru, murid banyak, terus bagaimana menghadapi wali murid itu kan yang sudah memang terjadi. Selain itu kan pastinya banyak dari dilema etika yang lain yang selama Bu Khalid memimpin TK Badrul Huda ini yang Bu rasakan. Terus yang saya tanyakan, bisa nggak Ibu itu membedakan antara dilema etika dengan bujukan moral? Untuk bujukan moral itu saya sering mengalami juga, seperti tatkala saya mendapatkan dana baik itu dari pemerintah ataupun dari mana, itu terkadang kami juga bingung Bu, ini kalau saya harus mengikuti jalur yang selurus-lurusnya, nantinya kita itu kan nanti ada yang lebih membutuhkan, sehingganya saya harus ada bisa menyisihkan dari dana itu sehingga bisa terrealisasi yang ke hal-hal yang memang sangat urgent dibutuhkan lembaga itu. Saya tahu saya itu salah, namun itu kami tidak salah gunakan untuk pribadi, itu kami gunakan untuk kepentingan lembaga yang memang urgent dibutuhkan lembaga seperti itu Bu Ika. Kalau yang dilema etika itu kami yang penting kami sudah bisa koordinasi dengan berbagai pihak, istilahnya intern kita, dan juga itu saya tidak serta-merta mengambil keputusan sendiri, dan itu sudah sama-sama di antara semua pihak. Itu saya sudah alhamdulillah sudah tidak ada masalah seperti itu. Oke, jadi sudah bisa ya Bu membedakan, mengidentifikasi mana kasus yang bujukan moral, mana yang kasus betul. Terus selanjutnya Bu, dalam pengambilan keputusan nih, dari beberapa permasalahan yang dialami di sekolah itu, Ibu bisa nggak ini bagaimana cara Ibu itu menjalankan mengambil keputusan benar lawan benar, terus dengan nilai-nilai kebajikannya itu gimana?
seperti yang tadi kami sampaikan, pengambilan keputusan itu sebelum kami istilahnya bermusyawarah, berkonfirmasi dengan berbagai pihak, baik itu dengan guru, dengan yayasan, kami masih memikirkan secara matang apa ini benar yang akan kami musyawarahkan, apa ini memang benar sudah bisa dilakukan dan bisa diterima, seperti itu bukan Bu Ika. Jadi kita itu tidak serta merta oh saya ini harus seperti ini, biar sudah nanti saya keluar nanti di sekolah tinggal tentunya sudah bisa teratasi, tidak seperti itu. Tapi kami masih sharing dengan sesama teman, mungkin juga bahkan kami tidak jarang juga sering tanya-tanya ke lembaga lainnya seperti apa sekiranya apa langkah saya ini nantinya, istilahnya keliru dalam pengambilan keputusan seperti itu. Jadi intinya dalam pengambilan keputusan Bu Khalid ini Masih selalu memikirkan. mempertimbangkan Iya, ya betul. langkah-langkahnya itu gimana, takut salah, takutnya ada berefek tidak baik. Iya, gitu. Jadi betul. perlu pertimbangan Iya. matang. Terus selain itu juga diskusi juga Iya. ya, yang paling penting itu ya. Iya. Yang berikutnya Bu, prosedur atau langkah-langkah selama ini yang Ibu ambil itu ya dalam mengidentifikasi masalah atau permasalahan itu apa saja? Maksudnya langkah-langkah Langkah-langkahnya kan ada langkah-langkah supaya ada permasalahan nih, kayak tadi kan permasalahannya guru. Ya. Nah, langkah-langkah apa saja yang Ibu ambil gitu? seperti ini Bu. Contoh kecilnya misalnya itu ada undangan rapat, itu kan kadang keesokannya harus saya sudah keluar meninggalkan murid, jadi apa-apa itu saya siapkan. Selain setelah saya konfirmasi dengan teman-teman guru, kami siapkan juga apa-apa yang sekiranya besok itu mau disiapkan. Jadi kita itu tidak cuma tinggal diam terus memberikan tugas, namun kami juga menyiapkan, terlebih juga karena guru yang akan ditugaskan bukan guru TK namun guru kelompok bermain. Jadi kami harus perlu menjelaskan detail apa yang akan diberikan kepada murid. Khawatirnya nanti salah resep Bu Ika, saya seperti itu. Salah resepnya. Oke, berarti ya yang saya tangkap berarti langkah-langkah yang Bu Khalid ini untuk mengatasi permasalahannya itu pertama menyiapkan segala sesuatunya dengan dulu. Kemudian setelah semuanya siap baru Bu Khalid itu menentukan Iya. menentukan langkahnya. Oh oke, besok saya pilih guru ini untuk membantu saya. Terus Bu Khalid menjelaskan dulu apa yang harus dijadikan tugas-tugas dari anak-anak gitu ya. Ada nggak Bu Khalid pernah nggak terbersit untuk mengevaluasi diri? Jadi apa yang Bu Khalid kerjakan tadi itu, oh ya, berarti kan nanya nih, gimana tadi anak-anak gitu pasti ya? Iya, betul. Oh ya Bu, ini berarti kan ada nggak refleksi dalam diri Iya, Bu Khalid iya. ya? Saya seringnya gini Bu Ika, setiap hari di kegiatan saya itu kala sudah sore hari, kadang saya itu merekam ulang kegiatan saya yang sudah saya lakukan tadi gitu. Terkadang terbesit juga sih, ada sedikit rasa bersalah juga kepada anak-anak, mengingat terkadang ada hal-hal yang saya rasa kurang, kadang seperti itu Bu Ika. Namun daripada tidak sama sekali seperti itu Bu Ika, jadi kami juga merefleksi diri, seandainya kita itu cukup, gurunya yayasan mau berkenan memberikan tambahan guru yang sesuai dengan tupoksinya seperti itu, mungkin nantinya kita lembaga kita tentunya nanti lebih efisien, lebih produktif seperti itu. Jadi ada rasa keinginan juga, namun selama ini sementara ini masih belum ada keputusan dari pihak yayasan terkait penambahan guru seperti itu. Oke, berarti memang apa ya, Bu Khalid ini mengikuti prosedur dulu ya. Kemudian ini Bu Khalid selama ini Bu Khalid kan jadi kepala sekolah nih, dalam pengambilan keputusan ada nggak tantangan terbesar Bu Khalid mau memutuskan sesuatu itu apa? Ya Bu, tantangan yang terbesar kalau saya harus memutuskan seperti ini, seperti tadi, namun setidaknya kita harus gimana, ada salah satu pihak yang bukan dirugikan sih tentunya, yang bukan memang tugasnya, namun kami juga tidak menutup mata untuk hal tersebut.
karena kita memang butuh bantuannya gitu. Jadi kita harus pandai-pandai berkomunikasi, sekiranya kita itu nanti bisa bisa berjalan kegiatan seperti itu. Tapi ya itu juga yang bisa kita memutuskan seperti itu. Kami juga ada rasa tidak nyaman juga dengan keadaan seperti ini, seperti itu Bu. Namun tidak mau kan saya harus menjalani itu yang menjadi dilema etika saya. Di lain pihak saya harus sesuai dengan tupoksi saya sebagai kepala sekolah, guru juga seperti itu. Namun dengan situasi dan kondisi yang seperti ini, mau tidak mau saya harus menjalani seperti ini. Sehingga setiap keputusan itu mestinya ada sedikit rasa berat di hati. Jadi tantangannya itu bolehnya dalam memutuskan masih ada kesulitan lah ya. Iya. Yang baik dari luar, faktornya dari luar, dalam itu boleh ya. Terus di samping itu saya tadi menyimak juga, berarti Bu Holib ini sepertinya ada beban emosi gitu ya. Dari beban emosi itu, wah nanti saya kalau bertindak seperti ini saya salah, saya kalau bertindak seperti ini nanti gimana gitu ya. Jadi beban emosinya Bu Holib itu yang menjadi tantangannya Bu Holib. Oke, selanjutnya kalau mamanya gini Bu Holib, ada sebuah permasalahan. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan itu Bu Holib butuh waktu apa enggak? Terus kalaupun itu bisa diselesaikan, apakah langsung diselesaikan? Itu Bu, untuk masalah itu kami tergantung waktunya. Kalau memang waktunya itu masih dalam jangka waktu yang lama, istilahnya kami mendapatkan pemberitahuan, misalnya seperti kemarin di KTS ada kegiatan lomba misalnya seperti itu kan masih ada jangka lama, sehingga kita masih bisa berpikir bagaimana sekiranya nantinya ini tidak terbengkalai salah satunya dan bisa sama-sama berjalan seperti itu. Namun bagi yang memang waktunya sudah mepet, mau tidak mau hari itu juga saya harus memang sudah memberikan keputusan. Namun tidak lepas dari yang tadi, koordinasi dengan berbagai pihak seperti itu, termasuk juga pemberitahuan ke yayasan, ataupun juga bahkan kami juga ke ketua IGTKI ataupun ke siapapun yang terkait dengan kegiatan tersebut. Kami tidak sungkan juga untuk memberikan penjelasan, dan khawatir nantinya kadang ada keterlambatan waktu karena saya harus ke sekolah dulu seperti itu. Jadi intinya itu komunikasi ya. Ya. Jadi komunikasi. Terus untuk penyelesaian itu dilihat dari permasalahannya. Apabila permasalahannya ini dianggap Bu Holib ini ringan, Bu Holib langsung putuskan. Kalau memang berat menurut Bu Holib masih butuh waktu untuk koordinasi, untuk mencari solusi terbaik gitu ya. Oke. Kemudian ini yang selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Holib dalam pengambilan keputusan? Iya, betul, terutama guru satu-satunya. Itu memang teman saja untuk di semua hal. Jadi apapun itu, termasuk juga dari kelompok bermain. Jadi itu yang sangat membantu, karena jujur jika kadang setelah kita tinggal misalnya murid untuk penilaian apa, kan saya sudah di luar, sedangkan yang guru kelompok bermain kan tidak paham tentang itu. Jadi saya mohon bantuan itu. Jadinya double counting tugasnya seperti itu. Oke, berarti tetap koordinasi ya Bu. Ya. Seseorang atau faktor-faktor pendukung itu ada. Ya. Teman sejawat yang paling Ya. terdekat ya, sama guru KB ini juga teman sejawat di sini ya. Terus yang terakhir Bu Holib, dari berbagai permasalahan ataupun solusi yang sudah diputuskan bersama Bu Holib, Bu Holib bisa memetik pembelajaran di sana. Nah, apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman-pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan? Dengan semuanya itu kita dengan permasalahan yang dihadapi kami ada hikmah tersendiri. Yang pertama, menjadikan motivasi bagi saya
untuk lebih semangat lagi, baik itu dalam untuk hal memajukan lembaga, meskipun kita nantinya bukannya pesimis ya Bu, tidak bisa seperti TKIJ atau yang lainnya, namun setidaknya kami dapat mencontoh sebagian sehingga kita itu tidak mati suri, lembaga saya tidak mati suri, seperti itu kita. Yang kedua, sebagai rasa ibadah saya dengan seperti ini, meskipun rasanya ruwet ya Bu, jadi guru, bahkan kadang jadi kepala, bahkan jadi tukang sapu, namun itu saya niatkan sebagai ibadah. Mudah-mudahan dengan keikhlasan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah dan pastinya dimudahkan semua urusannya, dan juga kita dapat melaksanakan kita sebaik-baiknya dan tidak dapat merugikan. Jadi intinya Walid ini merefleksi diri untuk bisa lebih lebih bisa maju ya, lagi, supaya sekolah juga bisa lebih berkembang lagi walaupun tidak sama dengan sekolah-sekolah besar ya. gitu ya. Terus yang kedua, semua mengembalikan kepada Allah Ya. sebagai rasa syukur, sebagai juga sebagai ibadah kita gitu ya. Oke. Ya. Cukup sekian dari saya Bu Walid. Terima kasih sudah mengganggu waktu dan aktivitasnya. Terima kasih juga untuk pengalamannya. Semoga ini bisa menjadikan kita semua jauh lebih baik. Amin ya Bu, mudah-mudahan Bu Ika juga cepat lulus, nantinya bisa ketemu